Materi yang kedua, kita sekarang sudah memasuki bulan Rajab. Saya mau ngebahas apa yang berhubungan dengan bulan Rajab. Diambil keterangannya dari kitab Kanzun Nazah was Surur. Bayanu ma yutlabu fi Rajabil Haramil Mukarram. Ketahuilah anna Rajaban syahrun fadilun. Ketahuilah bahwa bulan Rajab adalah bulan yang utama. Wal ibadatu fihi laha ajrun jazilun. Ibadah yang dilakukan di bulan Rajab pahalanya besar. Kenapa? Karena ashhurullahil hurum. Perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, perbuatan buruk juga dilipat gandakan dosanya. Ibu-ibu, mumpung bulan Rajab, yang belum bayar utang puasa bayar. Jangan utangnya belum dibayar sampai datang Ramadan berikutnya. Nantinya akan kena denda, namanya fidyah. Jadi lumayan ngodoinnya di bulan Rajab, pahalane gede. Pinter ibu-ibuku ya. Wa taubatu khususan as-saumu fihi wal istighfar. Khususnya jadi ibadah dalam bentuk puasa dan juga istighfar. Wa taubatu minal auzari, begitu juga taubat dari dosa. Wa fi awwali lailatin minhu yustajabud du'a'u fayustahabbu, dan di awal atau malam pertama bulan Rajab Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa manusia yang dipanjatkan di malam pertama bulan Rajab. Qala sallallahu alaihi wasallam khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. 5 malam Allah subhanahu wa ta'ala tidak tolak orang yang berdoa di dalamnya. Yang pertama, awwalu lailatim mir Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Ini 5 malam yang diijabah doa, tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Wa fi lailatis sabi'i wal 20 minhu usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam kama huwa masyhurun ma'lumun. Dan di dalam bulan Rajab ada peristiwa penting, yaitu Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut kaul ulama yang paling masyhur itu terjadi pada malam 27 Rajab, setahun sebelum baginda Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Wa Rajabu huwal fardu minal ashhuril hurumi. Qala Allah Ta'ala inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharramu wa rajabu. Fal ashhurul hurumu thalathatun sarad wa wahidatun farad wa hiya rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ini menyambung, dan ada 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Wa kana fi ibtida'il Islam yahrumul qitalu fil ashhuril hurum thumma nusikha biqaulihi ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Di awal Islam peperangan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu hukumnya haram. Kemudian dihapus hukum tersebut dengan firman Allah faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa baqiyat hurmatuha fi tad'ifil ajri ala ta'ah wa ta'zimil wizri ala al-ma'siyah hamanallahu ta'ala minha. Titik. Berikutnya qala ulama Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus shalah 'alan nabiyil mukhtar wa Ramadan syahrul Quran. Fajtahidu rahimakumullah fi Rajab fa innahu musimut tijarah. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rajab adalah bulan Badr, bulan nanam bibit. Sya'ban adalah bulan pengairan, dan Ramadan adalah bulan panen. Bibit yang ditanam di bulan Rajab adalah istighfar. Air yang dipakai untuk nyirami bibit di bulan Sya'ban adalah sholawat. Dan alat yang digunakan untuk panen besar di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jadi bibitnya istighfar, pupuk dan airnya adalah sholawat, alat untuk panen besarnya adalah Al-Quran. Jadi nggak mungkin orang bisa panen kalau nggak ada yang ditanam, dulur-dulurku. Jadi mesti nanam dulu sekarang nih. Nanamnya nanam istighfar. Ada yang terkenal di bulan Rajab ini namanya istighfar Rajab. Sigotnya jelas, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ditulis dulu-dulu ki. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca-baca setiap hari minimal 70 kali. Waktunya bebas. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Ini diulang-ulang, dibaca diulang-ulang. Sehari sebanyak 70 kali. Nanti di Jumat akhir bulan Rajab, di Jumat terakhir bulan Rajab, saat khotib di atas mimbar
ngewirid Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali dalam satu riwayat dan 50 kali di riwayat yang lain. Jadi ada yang riwayat 35, ada yang riwayat 50. Bacaannya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ini mau laki-laki mau perempuan mangga. Jadi saat khotib di atas mimbar mulai khotbah lah kita mulai ngewirid nih, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Faedahnya apa? Khususiatnya apa? Keutamaannya apa? Kata ulama, lam yanfudh ad-darahima min yadih. Insya Allah tangannya nggak bakal kehabisan dari dirham, alias dompeti gemet-gemet dulu-dulu. Diulangi, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dibaca 35 kali atau dibaca 50 kali saat khotib di atas mimbar di hari Jumat terakhir bulan Rajab. Jelas? Nih, wa minal fawaidi asy-syaikhi Ali Al-Azhuri rahimahullah kama fi tarjamatihi khulasatul athar, dari kitab khulasatul athar karangan Imam Ajhuri, annaman qara'a fi akhiri jum'atin min Rajab, barang siapa yang membaca di akhir Jumat bulan Rajab, wal khatibu alal mimbar, saat khatib di atas mimbar bacanya apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsan wa thalathina marrah, 35 kali, la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sanah, maka dirham atau duit tidak akan terputus dari tangannya fitil kasanah setahun. Lumayan dulu ya. Lalos temen 500 perak ge kononku. Hari setahun rentek-entek makapan lumayan. Laiko mau ilmunya abuya mah gitu ya. Duit 30 juta dianterin ke Surabaya, seminggu balik maning dulur-dulurku. Iku ilmu nih wong gede kun mah. Hari ketemu wong cilik lah, duit-duit 1.000 balik maning kan lumayan ku. Saya mah iya dulur-dulur tuh keingatan banget zaman ngebangun setahun setelah almarhum orang tua meninggal tuh, dikasih jimat sama al-fakir, dikasih jimat. Bahasa beliau begitu, lihat pemberinya jangan lihat pemberiannya. Siap mi jatakan naiki duit 5.000 doang dulu jata mi, ini duit mau tak jadiin jimat jatakan. Iya, jadi alhamdulillah dompet kula mah boten kosong-kosong dulu ada penghuninya, 5.000 perak ngaranna iku. Alhamdulillah. Dah
Jadi saya ulangi, istighfar Rajab ini dibaca sehari semalam 70 kali. Sigatnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Mau sebelum tidur mangga, mau setelah sholat ya enggak apa-apa, sehari semalam 70 kali, lebih ya katuran. Yang kedua, di Jumat terakhir bulan Rajab, saat khotib di atas mimbar baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Ada yang berpendapat sebanyak 50 kali. Mau pakai yang mana boleh. Faidahnya, manfaatnya, la tangqati'ud darahimu min yadihi tilkasana. Duit enggak bakal habis-habis, terputus dari tangannya selama setahun penuh. Alhamdulillah. Bahasan yang ketiga, karena bulan Rajab ini juga disebut bulan ulang tahun sholat, dulur-dulur. Ada peristiwa Isra Mi'raj dan hadiah yang dibawa, oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi adalah sholat 5 waktu. Maka bulan Rajab ini juga mesti dimanfaatkan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW untuk belajar memperbaiki sholat. Memperbaiki itu bisa dengan nambal sholat-sholat yang tertinggal. Mulai belajar nih, belajar ngodoin sholat. Qadha sholat boleh dikerjakan di satu waktu, mau siang hari ataupun malam hari, atau diqadha setelah mengerjakan sholat fardu. Setelah sholat duhur, sholat qadha duhur. Setelah asar, qadha sholat asar. Setelah maghrib, qadha sholat maghrib. Setelah isya, qadha sholat isya. Setelah subuh, qadha sholat subuh. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, jadi bukannya nggak boleh ngerjain sholat setelah sholat asar dan sholat subuh? Bener, tapi sholat yang dimaksud adalah sholat yang sababuhu mutaakhir, atau yang sholat tanpa sabab, tanpa waktu. Kalau qadha ini nggak termasuk. Jadi sekalipun dikerjakan setelah asar atau setelah subuh boleh. Jelas ya? Atau dikerjakan semuanya dalam satu waktu. Misalkan pagi hari di waktu duha kita qadha 5 waktu sholat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Bacaannya gimana? Pelan. Karena kita ngodoinnya di siang hari, maka bacaan sholatnya dibaca pelan. Tapi kalau kita ngodoin di waktu malam hari, di waktu tahajud, misalkan kita ganti tahajudnya dengan qadha sholat 5 waktu, maka bacaan Fatihahnya di 2 rakaat pertama itu dibaca keras. Jelas ya? Niatnya bagaimana? Niat qadha lah ya sama dengan niat sholat fardu.
cuman mengganti adaan dengan kodoan. Usolli fardhu zuhri kodoan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhul asri kodoan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhul maghribi kodoan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhul isya'i qadaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhus subhi qadaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu doang. Salatnya sama, jumlah rakaatnya sama seperti salat biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbaiki salat ini dengan cara kita mengupdate ilmu pengetahuan kita tentang sholat. Artinya jangan pernah puas dengan sholat yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita belum mengupdate ilmu sholat kita. Aja ngerasa wis bener dulur-dulur ki. Sholat itu ibadah yang paling berat. Saya sudah ceritakan sholat itu mulainya bukan dari takbiratul ihram sebetulnya, tapi sholat itu mulainya dari kamar mandi. Saat kita kencing atau buang air besar, ceboknya gimana, terus wudunya bagaimana, nutup auratnya bagaimana, menghadap kiblatnya bagaimana, gitu kan? Takbir Allahu Akbar sampai salamnya bagaimana. Ini yang mesti diupdate. Ilmu pengetahuan kita tentang sholat ini mesti dibenerin lagi, ngaji lagi dulur-dulur. Orang bisa sholat sendiri belum tentu dia bisa sholat secara berjamaah. Kenapa? Karena tantangannya banyak. Jelas dulur-dulur? Belum lagi nanti ada ilmu-ilmu lain yang masih berhubungan dengan sholat. Pasti terjadi dulur-dulurku, pasti aja terjadi. Apalagi laki-laki yang sering bepergian. Misal ilmu sholat jama', ilmu sholat qashar, sholat secara qashar ataupun sholat secara jama'. Ini mesti dipelajari. Tujuannya apa? Biar sholat kita benar. Orang yang sudah bisa menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga dirinya. Tuh, kisi paling enak dulur-dulur. Ihfazillah yahfazka. Orang yang sudah bisa jaga sholatnya, maka Allah akan menjaga dirinya. Mumpung bulannya bulan Rajab, saya ulangi, mumpung bulannya bulan Rajab, bulan turunnya perintah sholat, sudah sepatutnya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki sholat kita. Tahun kemarin sholati baca surati masih kuliah kulhu. Lawayai tahun ini mengganti dulur-dulur, ya kan? Ganti tabat karkul a'udzu birabbil falak. Biar malaikatnya nggak bosen, kuwen maning jeri malaikat kan ya, ngerwedakan salat lah kebeda nih. Kalau tahun kemarin sholatnya masih keseringan lupa rokaat, wayahi dulur-dulur tahun ini mah jangan sampai banyak lupa rokaat. Gimana caranya? Sholatnya bawa lato-lato dulur-dulur.
sholatnya bawa lato. Rokaat pertama geser balik siji, kononku rokaat kedua geser maning balik siji, kan ruru berarti ku. Nanti rokaat ketiga geser maning, rokaat keempat geser lagi. Insya Allah mual kelalen. Sing penting salate urung mikiri lato-lato. Ya, jelas bapak-bapak. Tahun kemarin sholatnya baca tasbihnya jarang dibaca, sunnah-sunnahnya jarang dibaca, doa setelah tasyahud akhir nggak dibaca, doa kunut ora apal, wayai dulur-dulur tahun ini mah gitu kan, naik diupdate sholatnya. Masa iya umur 50 tahun 30 tahun 40 tahun kunut ura kawang gitu kan dulur-dulur. Mulai ngafal kunut, gak usah malu dulur-dulur, gak usah malu. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Cuman cara ngafalnya punten nih dulur, cara menghafalnya dibaca dulu dengan benar, dibaca berulang-ulang dengan benar, jangan langsung ngafal. Kenapa? Biasanya hafalannya kalau orang langsung ngafal ini bacaanane rusak dulur-dulur. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Bacaannya yang dibaca dulu pelan-pelan dibaca, diulang-ulang terus baru ngafal. Saya sering kadang-kadang marah nih santri begini kasusnya dulu nih, kalau suruh ngapal langsung ngapal, bacanya belum bener, akhirnya bubar sejagat-jagat dulur-dulur tuh. Wes contoh yang paling gampang apa? Itu tuh sholawat Ibrahimiyah. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kan harusnya begitu dulur-dulurku. Ngapalnya di madrasah ning paudi ngapalin hantem terus saja. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini baca model kayak begini salah dulur-dulur. Fil alamin menurut ilmu nahwu namanya fadlah, jumlah jar majrur fadlah. Dia itu nggak bisa berdiri sendiri, harus punya ta'alluqnya ke kalimat sebelumnya. Jadi kalau mau berhenti kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin titik innaka hamidum majid. Bener tuh. Kin makan ning ngeriung gala mengkonon jedro-dulurku. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amin amin ya rabbal alamin. Berkat. Kesalahan yang kedua
assalamualaikum dulur-dulur nih. Assalamualaikum itu menggunakan alif lam ma'rifat. Alif lam berarti sinnya harus musyaddadah, harus ada tasdidnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat kelewat cepet karena wis lihai ibu-ibu, wis lihai, salatnya wis lihai kerok dulur-dulurku. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ganti dulur-dulur. Soki, perhatiin dulur-dulur, jangan merhatiin orang lain, merhatiin diri kita. Kadang-kadang begitu aja bacanya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Harusnya gimana? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak ada tasydid di atas sin ucapan assalamualaikum, sudah bisa dipastikan sholatnya batal dulu-dulu. Gara-gara nggak ada tasydid doang. Karena syarat salam itu harus sinnya musyaddadah, dibaca tasydid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saking lancari kadang-kadang salat askelake mikum iki ketenger tukang SMS kin malah ke karena nge-WA ke. Awas ibu-ibu, terutama bocah-bocah sikiku. Mikum ya, mikum. Iki nih salat dulur-dulur. Harus komplit. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua yang mesti diperhatikan, tarkiz, perhatian penuh adalah saat takbiratul ihram. Nih kita ngomonginnya awal sama akhir dulu nih. Takbiratul ihram syaratnya tidak boleh terputus antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Kadang-kadang ngan yang kedenger cuman Allah doang, akbarnya nggak kedenger. Ada yang kedenger ujungnya doang, bar Allah ora kerungu. Bar kayak batu ribai. Ada yang kayak khusyuk saat itu, Allah berhenti itu. Akbarnya dalam hati nggak sah dulur-dulur. Harus komplit Allahu Akbar. Allah boleh dipanjangkan sampai 16 harokat dulu-dulu. Bukan orang bisa manjingakan niati. Allahu Akbar. Awas, kita terutama wong calung ki. Wong calung kok nggak bisa Allahu Akbar, nggak bisa. Biasanya Allahu Akbar, hu akbar, ada waw di situ tengah-tengah tuh. Allahu Akbar, ada waw, nggak sah dulur-dulur. Hati-hati. Ini yang saya bilang tadi. Awas, tarkiz, butuh perhatian penuh, terutama saat takbiratul ihram dan juga salam. Yang namanya tangan bergerak diangkat itu hukumnya sunnah.
ngangkatnya kapan? Bareng dengan takbir, berhentinya bareng dengan berhentinya takbir. Berhentinya di mana takbir tuh? Di sini. Karena di sini adalah berhentinya ngangkat. Jadi takbir tuh begini doang dulu Turki. Allahu Akbar. Turun, sudah nggak ada gerakan. So, kebanyakan kita takbirnya di mana? Pasti di sini. Allahu Akbar. Pasti begitu dulu. Jadi takbir itu mulai bareng dengan ngangkat tangan, berakhir saat berakhirnya ngangkat tangan. Di sini berarti dulu Turki. Sok silahkan dibuka ilmu fikih, dibuka dulu. Sunnahnya ngangkat tangan saat takbiratul ihram adalah mulai takbir, mulai ngangkat, berhenti ngangkat, berhenti takbir. Tuh. Allahu Akbar. Turun, sudah enggak ngucap apa-apa. Jelas? Bacaannya yang penting Allahu Akbar. Jangan diputus. Jangan dipisah satu dengan lainnya. Bacaannya kedenger telinga sendiri. Jangan kayak orang bisikan, takbir ngomong. Takbir itu rukun kauli dulur-dulur. Rukun kauli itu harus digerakkan mulutnya, keluar suara, kedenger telinga sendiri. Itu namanya rukun kauli. Ada orang takbir nggak ada suaranya, nggak sah. Konon baik dulur-dulurku. Arab udeng-udengi sepelek beca tak. Takbiri nggak nyuara, nggak sah dulu. Minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Meskipun budeg kang ngaji, iya. Meskipun budeg takbir mah kudu kenceng. Tuh. Jelas dulu. Nah ini hati-hati nih. Takbir, salam. Bulannya bulan ulang tahun sholat. Semoga sholat kita jadi tambah baik. Amin ya robbal. Cukup, semoga manfaat.